Oke, yuk kita lanjutkan. Assalamualaikum dulu ya. Kita lanjutkan berikutnya nomor 55 tentang soal ujian masuk Politeknik. Ini lanjutannya yang video sebelumnya. Nomor 55 ini ada sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan ini. V-nya ini. V-nya. Selama 3 sekon. Nah, V1-nya 3 sekon. Selanjutnya benda tersebut mengalami perlambatan sebesar ini apanya? A-nya. A-nya min 2 meter per second kuadrat selama waktunya, ini rentang waktunya berapa? 2 second. Bentuk grafik kecepatannya mana? Berarti dia lurus dulu 5 meter per second, lurus. Terus kemudian diperlambat, berarti V-nya turun kan gitu, logikanya kan gitu. V-nya tetap 5, kemudian turun. Nah, kemungkinan yang mana ini? Wah, jelas yang ini ya. Ini naik, berarti enggak. Dengan kecepatan lurus dengan kecepatan selama ini berarti kan dia konstan. Ya udah, saya dipikir ini sudah selesai ini kan naik, berarti kecepatannya ndak berubah kan, kecepatannya ini turun di awal sampai detik ketiga kan ndak berubah, ini naik juga, yang konstan kan ini. Ya udah ketemu, turun kecepatannya 2 meter per second kuadrat, berarti ini bener nggak? Kalau ini selisihnya kecepatannya adalah dari 0 ke 5 dalam waktu 2, itu 2,5 sebenarnya ya. Hmm. Perlambatannya 2 meter per second itu selama 2 second. Berarti dari 5 ke 2, dari 5 ke 2. Seharusnya disebut mulai perlambatan. Ini tidak ada keterangannya dari keadaan diam ya. Kalau ini tapi perlambatannya ini kan delta V per delta T. Delta V-nya adalah berapa ini? 50, berarti min 5 ya toh, per 2 kan gitu. 2,5 ya ini. Waduh. Kalau yang ini bener ini. Ini kan delta V-nya per delta T ini berapa? Ya toh, 1 min berarti kan min 4. Min 4 toh, per berapa? Min 4 per berapa itu? 2 kan betul. Ketemu min 2. Nah, ini beneran pelambatannya ini. Tetapi ininya dari 0 sampai sini dipercepat. Tapi di sini ada keterangan dipercepat. Ada keterangan dipercepat ya. Kalau ini benar yang bagian awalnya, tapi salah di sininya. Kalau yang ini benar di bagian akhirnya, salah di sininya karena tidak ada bergerak lurus dengan kecepatan ini selama ini. Kalau dia dari keadaan diam, berarti benar ini. Kalau ada keterangan dari keadaan diam. Oke ya, itu. Terus dipilih yang mana ini? Aduh, kalau gini ya gimana ya? Juga bingung juga ini. Atau ngocok koin saja. Yakin saja. Tapi kalau kalau apa ada min, ada pengurangannya, mending nggak usah dijawab. Oke ya, 55 itu. Nah, 56, sebuah mobil sedang melintas tikungan yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari ini. Seperempat lingkaran ya, berarti ini kita gambar sini aja ya. Seperempat lingkaran itu gimana? Set gini ya, set gambarnya jelek ya. Kalau ini digini kan begini. Nah, seperempat lingkaran ya. Jari-jarinya 100 meter. Jika percepatan sentripetalnya adalah ini, percepatan sentripetal A sentripetalnya adalah seperempat, 0,25 itu kan seperempat meter per second kuadrat detik kuadrat, maka mobil tersebut bergerak dengan kecepatan kilometer per jam. V-nya ditanyakan. Oke, nah kalau kita mau tanya V-nya, berarti kita A sentripetal itu kan bisa apa? V kuadrat per R, dapatnya kan gitu, iya kan? Nah, berarti ini V kuadrat sama dengan apa? A sentripetal dikali R. Nah, A sentripetalnya berapa? Seperempat. R-nya berapa? Serah. Terus berarti ini 25. Nah, ini V kuadrat. Berarti V-nya 5 meter per second. Kalau kita jadikan kilometer, berarti ini dibagi berapa? Meter kilometer 1000. Berarti 5 dikali berapa itu? 1000. 10 pangkat min 3 ya. Per
second ke ini kilometer ke jam, berarti kan dibagi ya toh, bener ya, dibagi dikali seper 3600 dikali dibagi berapa, seper 3600 atau malah sini jadi gini 3600, berarti 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 3600 gitu ya, bener ya. Oke ya, bener. Terus ini kita ini kali ini berapa, 36 dikali 5 itu berapa, ini 0,3 18 kali 10 pangkat 3 18 kilometer per jam. Set, 18 kilometer per jam. Sip. Terus lanjut ya. Oke. Sebuah balok dengan massa ini yang berada pada lantai licin ditarik menggunakan tali dengan gaya 25 Newton. Gayanya 25 Newton. Membentuk sudut terhadap lantai. Percepatan gerak balok. Nah, ini kita cek. Set. Tarik. Set gayanya 25 Newton. Oke ya, membentuk sudut berapa? 60 derajat terhadap lantai. Percepatan A-nya berapa? Gitu kan? Masanya 10. Berarti kita ini tidak ada keterangannya lantainya licin ya, benar ya. Berarti tidak ada gesekan. Kita tinggal uraikan ini. Sini ini adalah Fx-nya. Ini adalah Fy-nya. Berarti benda itu bergerak di sini ya, searah Fx. Maka kita tinggal mencari apa? Sigma. Sigma F X sama dengan M dikali A. Oke. Sigma Fx berarti Fx sendiri itu tidak ada gesekannya, berarti M dikali A. Fx-nya ini adalah sama dengan berapa? F dikali cos 60 derajat karena ini di kaki sudut ya. Nah, ini kan di kaki sudutnya. Oke, kalau F-nya berarti sin sudutnya di sini di depan, ini depannya berarti sama dengan yang di sini. Kalau ini sini. Oke. Oke ya, ini sama dengan yang ini. Kalau ini di kaki sudutnya berarti pakai cos. F cos F-nya berapa? 25 cos 60 setengah. Bener ya? Sama dengan M-nya berapa? 10 dikali A. Oke. Udah ketemu A-nya berarti 25 per 2, 25 per 20 ya berarti ya. Berapa ini? 25 per 20 bagi 5 per 4. 5 per 4 itu 125. 1,25 meter per second kuadrat. Sip, ini ya. Oke, itu nomor 57. Sekarang 58. Sebuah kotak masanya ini, massa didorong oleh gaya ini sepanjang garis sentral dengan kecepatan konstan. Jika percepatan gravitasinya, koefisien gesek kinetik antara kotak dan lantai. Ini nyari koefisien gesek kinetis sorry. Mu apa? Mu k, koefisien gesek kinetiknya kan yang dicari. Oke, begini ilustrasinya ya. Sini aja ya. Ini didorong gaya horizontal F. Tapi dia ada gaya gesek kinetik di sini ya, FK. Nilainya adalah mu k. Saya tak tulis di sini aja biar enggak tumpuk-tumpuk nanti. Jadi di sini ada F kinetik ya. Maka di sini ada B kan gitu. Di sini ada gaya normal. Nah, F kinetik ini nilainya adalah berapa? Mu k dikali gaya normal. Di mana gaya normalnya karena tidak bergerak di sumbu Y, maka ini sigma F Y-nya sama dengan 0, nilai N-nya sama dengan W. Maka ini mu k diganti apa? W. Beratnya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal nyari. Dia bergerak GLB. GLB berarti A-nya 0 atau di sini sigma F X-nya sama dengan 0 karena dia GLB, tidak ada percepatan. Maka sigma F-nya adalah F dikurangi FK sama dengan 0 atau nilai F kinetiknya sama dengan F. Ini sama dengan apa? Mu K dikali W tadi ya sama dengan F-nya. Oke. Mu K-nya berarti tinggal F dibagi W. F-nya berapa? 150
W-nya 60 dikali G berarti 600 atau ketemu seperempat ya ini. Nah ini seperempat atau 0,25. Sip. Oke ya, gampang toh. Nomor 59 sekarang. Seorang anak menarik mobil mainan menggunakan sutas tali dengan gaya ini. Membentuk sudut 37 terhadap horizontal. Jika mobil mainan dipindah jauh ini, maka usahanya berpindah, ada perpindahan S. Yang ditanyakan adalah usaha. Berarti kayak tadi. Ditarik ke sana dengan gaya tegangan talinya itu ya. T-nya 50 Newton. Membentuk sudut berapa? Berapa tadi? 37 derajat ya kan. Dia berpindah sejauh berapa? 3 meter S-nya. Maka V sama dengan apa? F dikali S. Nah, syaratnya ini harus sejajar. Kalau sejajar berarti kita harus cari komponen T yang sejajar perpindahan. Berarti kita cari T X. Maka ini jadi apa? V-nya T dikali cos ya. Cos 37 kan. Dikali S. T-nya berapa? 50. Cos 37. Cos 37 4/5 ya. Nah, hafal kan? 4/5 dikali S-nya 3. Ini 10, 12, 120 Joule. Sip. Temu ini. 120 Joule. Gampang toh? Iya. 50 berapa? 60 sekarang ya. 60. Sebuah bola. Ini masanya ini ya. Jatuh bebas dari ketinggian. Berarti H0-nya 20 meter. Kecepatan bus sesaat sebelum mencapai tanah. Mencapai tanah berarti ini apa? H akhirnya atau H tujuannya, HT-nya 0 meter kan itu. Percepatannya ini, ketinggiannya ini. Oke. Kecepatan bola sesaat sebelum mencapai tanah berapa? Kecepatan bola. Nah, kita bisa pakai hukum kekalahan energi mekanik. Di sini ada titik A misalkan EPA ditambah EKA. Ini kan apa? Sama dengan EM ya. Energi mekanik di A. Nilainya sama dengan di sini EPB ditambah EKB. Nah, ini adalah EM di B. Nilainya ini sama. Kekal ya. Berarti ini kan turun, kita diminta mencari sini. Tapi ketika di ketinggian awal, ini ya di H0-nya, dia tidak bergerak, maka ini tidak punya energi kinetik, nilainya sama dengan 0. Dan ketika dia nyampe di bumi, dia tidak punya ketinggian, maka di sini karena hanya sama dengan 0, maka nilai EP B-nya sama dengan 0. Berarti tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal EP di A itu sama dengan EK di B. EP di A itu kan M G dikali H0 kan gitu. Sama dengan EK di B setengah M VB atau VT kuadrat kan gitu. Ini iya ini 2GH0. Maka ketemu rumus cepat kalau sama hafal di akar kan gitu kan. Akar 2GH0. Berarti berapa? Akar 2G-nya 10, H0-nya 20, 40, 400 ya 400. Berarti VT-nya akar 400 itu 20 ya 20 ya. Oke. Betul ini ya. Oke, sip. Begitu sudah sampai nomor 60. Sekian ya untuk soal UMPN ini yang bisa dipakai untuk belajar yang mau masuk Politeknik Negeri. Semoga sukses. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.